Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kekuatan Yuan mengamuk dari aula langit menyapu hutan tanpa batas dengan ganas. Pada saat yang sama, suara merdu yang samar membawa ritme aneh menggema di seluruh langit. Kekuatan Yuan melonjak liar saat ekspresi Yaoling menjadi gelap. Dengan satu gerakan, telapak tangannya yang dipenuhi energi menghantam ke arah sosok di depannya secepat kilat. Orang itu memiliki wajah yang identik dengannya, bahkan ekspresinya sama persis, seolah-olah itu adalah salinan sempurna. Tinju Yaoling menghantam keras tubuh klon tersebut. Kekuatan Yuan meledak hebat, membuat tubuh klon bergetar sebelum akhirnya retak, lalu hancur menjadi ketiadaan. Setelah menghancurkannya, Yaoling menyapu sekeliling dengan tatapan muram. Langit telah berubah menjadi medan kacau. Di depan setiap orang terdapat klon yang meniru kekuatan mereka. Meskipun tidak sepenuhnya setara dengan aslinya, perbedaannya sangat kecil. Bahkan teknik bela diri yang digunakan pun sama, membuat mereka sangat sulit dihadapi. Tatapan Yaoling kemudian tertuju pada puncak gunung hijau di kejauhan. Di sana berdiri sebuah pohon bodi merah raksasa yang bergetar perlahan. Pelaku di balik semua klon ini adalah pohon itu. Di bawah pohon bodi, seorang gadis berambut hitam duduk diam. Jari-jarinya yang ramping memetik senar sitar berwarna merah darah. Wajahnya pucat, darah terlihat di sudut bibirnya. Jelas kondisinya tidak baik. Memang pantas disebut teknik terkuat aula langit selain 4 kitab suci misterius, ejek Yaoling dingin. Tapi berapa lama lagi kamu bisa bertahan? Ying Huan mengangkat kepala, tersenyum tipis. Cukup untuk menghentikan kalian semua. Senyumnya meskipun berlumuran darah, tetap indah. Sudut mata Yaoling berkedut, niat membunuh melintas di matanya. Kamu memang hebat bisa menahan semua orang di sini dengan kekuatan tahap nirwana 7 Yuan. Sayangnya, kamu tidak akan sempat menikmati kebanggaan itu. Aku bukan orang yang akan berbelas kasihan pada seorang gadis. Tubuhnya berubah menjadi cahaya dan menyerang. Sebuah telapak tangan raksasa terbentuk di langit, membawa tekanan mengerikan saat menghantam ke arah Ying Huan. Udara tertekan hebat, gunung mulai retak. Tanpa belas kasihan, Ying Huan menatap serangan itu. Dia tidak bisa bergerak. Teknik suara bodi tanpa wujud sangat kuat, tapi juga menguras kekuatan Yuan dalam jumlah besar. Kini energinya sudah habis. Dia tidak bisa bertahan lagi. Semoga mereka sudah sampai tempat aman. Dia tersenyum tipis. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Telapak tangan raksasa itu semakin mendekat. Bayangannya menutupi tubuh kecilnya. Yaoling mendekan tangannya. Ying Huan menarik nafas dalam dan menutup mata. Tiba-tiba sebuah sinar hijau melesat dengan kecepatan mengerikan. Sebelum serangan itu jatuh, sosok itu menarik Ying Huan ke dalam pelukannya. Sisik hijau meledak menjeptuk sebuah perisai besar. Telapak tangan raksasa menghantam perisai tersebut, membuat seluruh gunung bergetar hebat. Retakan menyebar kemana-mana, debu memenuhi udara. Di langit Yaoling menatap dingin. Perisai hijau mulai retak lalu hancur menjadi cahaya. Dua sosok muncul dari baliknya. Pahlawan menyelamatkan gadis cantik, adegan yang menyentuh, ejek Yaoling. Seorang pemuda berdiri perlahan. Itu adalah Lindong. Ia menatap Ying Huan di pelukannya dan tersenyum pahit. Gadis ini benar-benar ceroboh. Kemudian ia mengangkat kepala, menatap Yaoling. Orang gerbang Yuan memang sampah. Yaoling tertawa dingin. Masih bisa bicara besar di situasi ini? Lindong tidak menjawab. Garis abu-abu muncul di dahinya. Mata iblis sunyi terbuka. Yaoling sedikit mengernyit. Teknik Aula Dao, mata iblis sunyi. Sinar abu-abu keluar dari mata tersebut, membawa kekuatan kehancuran. Semua orang mundur. Bahkan Yaoling pun hendang. Lindong tersenyum dingin. Setelah ini Sekte Dao pasti akan memburumu. Ekspresi Yaoling menggelap. Terlalu banyak bicara. Lindong mengangkat tombaknya. Esensi darah merah daka muncul di tangannya. Darah dari sapi dewa sunyi Tian Hali. Ia menuangkannya ke tombak. Cahaya merah meledak. Energi membentuk sosok raksasa. Buaya Tian Hali kuno. Pergi. Makhluk itu menyerbu ke arah Yaoling. Tanah bergetar. Tanpa menunggu hasilnya, Lindong langsung menggendong Ying Huan di bahunya. Ia berbalik dan lari. Dia tahu makhluk itu tidak akan menang. Dia hanya butuh waktu untuk kabur. Kejar dia. Teriak Yaoling marah. Kamu tidak akan lolos. Lindong tersenyum dingin sambil terus berlari. Kamu terlalu banyak bicara. Tiba-tiba terdengar tawa lemah di telinganya. Ying Huan sudah sadar. Ayo, aku akan membawamu pulang, kata Lindong pelan. Seiring berjalannya waktu,
Malam perlahan menyelimuti pegunungan luas tanpa ujung. Setelah malam tiba, raungan berbagai binatang iblis bergema dari segala arah. Di dalam pegunungan, sebuah batu besar menutupi celah di dinding tebing. Celah itu cukup luas, mampu menampung belasan orang. Lindong menurunkan Ying Huan-Huan dari punggungnya, lalu mengamati sekeliling dengan waspada. Setelah memastikan keadaan aman, ia menutup celah itu dengan batu besar. Ying Huan-Huan bersandar lemah di dinding batu. Wajahnya pucat, tubuhnya tampak sangat kelelahan. Ia hanya bisa menatap Lindong yang sibuk dengan ekspresi rumit di matanya. Setelah bagaimana aku memperlakukanmu dulu, aku tidak menyangka kamu benar-benar mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku, katanya pelan. Lindong menepuk tangannya setelah menutup celah, lalu menatapnya. Apakah aku terlihat seperti orang yang picik? Ying Huan-Huan tersenyum kecil. Meskipun kamu menyelamatkanku, aku belum tentu mengubah pendapatku tentangmu. Lindong tertawa ringan. Jadi, kamu benar-benar tidak percaya aku bisa memahami kitab suci penghancuran besar? Ying Huan-Huan menggeleng. Bukan tidak percaya, tapi kemungkinan untuk berhasil terlalu kecil. Kakak perempuanku dulu duduk berbulan-bulan di depan prasasti penghancuran besar, tapi tetap gagal. Dalam 100 tahun terakhir, selain senior Zhou Tong, tidak ada yang berhasil memahaminya. Lindong mengangguk pelan. Ia juga tahu betapa sulitnya hal itu. Kalau memang mudah, aula kehancuran tidak akan jadi yang terlemah dari 4 aula, katanya. Tapi meskipun begitu, jika kamu berhasil, itu akan sangat membantu Sekte Dao. Setidaknya kita punya peluang lebih besar di kompetisi sekte besar berikutnya. Lindong mengernyik. Kompetisi sekte besar. Itu adalah ajang yang diadakan oleh sekte-sekte super di wilayah Suan Timur. Hanya murid yang bisa ikut. Bisa dibilang itu semacam ujian besar. Matanya sedikit menunduk. Setiap kali kompetisi itu berlangsung, Sekte Dao selalu kehilangan murid-murid terbaik. Pupil Lindong menyusut. Karena tempatnya berbahaya? Tanyanya. Itu salah satunya. Tapi yang paling parah adalah konflik antar sekte, terutama dengan Gerbang Yuan. Gerbang Yuan, ulang Lindong pelan. Kami memang tidak pernah akur dengan mereka. Mereka arogan, dan sejak insiden senior Zhou Tong, hubungan kami seperti api dan air. Murid Sekte Dao membenci mereka, dan mereka juga menganggap kami sebagai musuh. Biasanya pihak atas mencoba meredam konflik, tapi kenyataannya Sekte Dao sering dirugikan, karena Gerbang Yuan lebih kuat. Jadi mereka sengaja membunuh murid kita saat kompetisi, tanya Lindong dengan mata menyipit. Ying Huan-Huan menunduk. Iya, dan mereka tidak ragu menggunakan kekuatan mematikan. Suasana menjadi sunyi. Pada kompetisi terakhir, kakak senior dari aula langit kami dibunuh oleh murid Gerbang Yuan. Suara Ying Huan-Huan mulai bergetar. Dia sudah menyerah, tapi mereka tetap membunuhnya dengan sengaja. Tubuhnya gemetar, wajahnya tersembunyi di lutut. Lindong terdiam. Tatapannya perlahan menjadi dingin. Jika tidak ada yang berubah, kakak saya akan memimpin tim berikutnya, lanjut Ying Huan-Huan. Dan saya tahu, dia akan bertarung sampai mati. Ia mengangkat wajahnya, matanya merah tapi penuh tekad. Aku juga tidak akan ragu. Lindong menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Kalau begitu, balas saja. Bunuh lebih banyak murid Gerbang Yuan. Nada suaranya santai, tapi dingin. Ia sendiri juga merasakan kebencian yang sama. Ying Huan-Huan mengangguk serius. Tapi sebelum itu, kita harus selamat dulu. Yao Ling pasti masih mengejar kita. Lindong menatap langit gelap. Ia kemungkinan punya cara untuk melacak benih Yuan An di abadi kuno. Ying Huan-Huan terkejut. Kalau begitu, dia bisa mengejar yang lain? Tenang, jawab Lindong. Aku sudah segel jejaknya sebelum aku serahkan ke kakak senior Fang Qing. Ia lalu mengangkat tangannya. Sebuah pohon Yuan An di abadi kuno besar muncul di dalam celah. Sebagai gantinya, dia akan mengira benda ini yang asli. Jadi ia pasti akan mengejar kita. Ying Huan-Huan menghela napas lega. Ia menatap Lindong dengan sedikit kagum. Kamu benar-benar sudah memikirkan semuanya. Kamu istirahat dulu, kata Lindong. Malam ini mereka tidak akan menemukan kita. Ying Huan-Huan mengangguk lemah dan menutup mata. Lindong tetap berjaga.
Ia menatap langit malam dari celah kecil. Ia bisa merasakan pergerakan di sekeliling pegunungan. Kelompok Yaoling masih mencari. Gerbang Yuan, kalian akan membayar semua ini, gumamnya pelan. Ia menutupi Ying Huan-Huan dengan jubah hitam, lalu duduk tanpa tidur sampai pagi. Saat fajar tiba, Ying Huan-Huan membuka mata. Hal pertama yang ia lihat adalah Lindong yang masih terjaga. "Kamu tidak tidur?" tanyanya. Lindong tidak menjawab, hanya menyimpan jubahnya. Ying Huan-Huan menatap Lindong. "Kamu selalu berhati-hati sejak masuk Sekte Dao. Tidak melelahkan?" Lindong menyaring senyum tipis. "Aku berasal dari keluarga kecil di kerajaan berpangkat rendah. Sejak kecil aku punya musuh yang bisa menghancurkan keluargaku dengan mudah. Aku tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan. Kalau aku tidak berhati-hati, aku sudah mati sejak dulu." Ia menatap lurus ke depan. "Itulah caraku bertahan sampai akhirnya aku cukup kuat untuk melindungi keluargaku." Ying Huan-Huan terdiam. "Apa yang terjadi dengan musuhmu?" tanyanya pelan. "Aku membunuhnya di Gunung 100 Kekaisaran." Jawabannya tenang, seolah itu hal biasa. Tiba-tiba seluruh gunung bergetar hebat. Batu besar yang menutupi celah runtuh. Suara keributan terdengar dari luar. Mereka telah ditemukan. Lindong menarik nafas dalam. "Kamu pergi dulu nanti," katanya. "Kalau tetap di sini, kamu hanya akan menjadi beban." Ying Huan-Huan menggigit bibirnya. Ia ingin membantah, tapi akhirnya hanya mengangguk. Seluzin sosok melayang di langit biru gelap. Kekuatan Yuan memancar liar dari tubuh mereka. Tatapan mereka dipenuhi niat membunuh saat mengarah ke celah di dinding tebing. Dengan tangan di belakang punggungnya, Yaoling menatap dingin ke arah celah itu. "Bersembunyi satu malam saja tidak cukup untukmu, Lindong." Suara dinginnya penuh kemarahan. Jelas, pencarian semalaman membuatnya sangat kesal. Dari dalam celah, terdengar tawa ringan. "Hidungmu mungkin bisa menyaingi anjing." Seketika, batu besar yang menutup celah pecah. Dua sosok melesat keluar dan mendarat di puncak gunung. Lindong dan Ying Huan-Huan. Begitu muncul, mata Lindong langsung menyapu langit. Jumlah musuh memang lebih sedikit dibanding kemarin, tapi kekuatan mereka tetap mengerikan. Selain Yaoling, masih ada Sulei dan Luo Yi dari masa segel iblis, serta beberapa lainnya yang semuanya berada di tahap nirwana 7 yuan ke atas. 1 tahap nirwana 9 yuan, 2 tahap nirwana 8 yuan, lebih dari 7 tahap nirwana 7 yuan. Lindong tanpa sadar mengepalkan tangannya. Ying Huan-Huan berdiri di belakangnya, ekspresinya berubah serius. Ia tahu Lindong kuat, tapi dia masih berada di tahap nirwana 5 yuan. Menghadapi Yaoling saja sudah sulit, apalagi dengan yang lain. "Bocah, kali ini kamu tidak akan bisa kabur," kata Yaoling sinis. "Serahkan benih yuan abadi kuno, kami bisa membiarkan kalian mati bersama dengan cepat. Kalau tidak, kami akan membuat kalian berharap untuk mati." Aura pembunuhan menyebar, membuat udara terasa dingin. Lindong tetap tenang. Ia menoleh sedikit ke belakang. "Pergi." Ying Huan-Huan menggigit bibirnya. "Bagaimana kalau aku bantu? Aku masih bisa menggunakan suara bodi tanpa wujud." "Pergi." Nada suara Lindong kali ini tegas dan dingin. Ying Huan-Huan terdiam. Ini pertama kalinya ia melihat Lindong benar-benar marah. Setelah menarik nafas dalam, akhirnya ia mengangguk. "Hati-hati." Tanpa ragu lagi, ia berbalik dan pergi. "Berani kabur? Sulei, hentikan dia," perintah Yaoling. Sulei mengetawa dan langsung mengejar. Namun, Lindong sudah muncul di depannya. Pohon yuan abadi kuno muncul di tangannya. Ia mengayunkannya seperti tongkat raksasa ke arah Sulei. Sulei mencebir dan mengayunkan pedang petirnya untuk menahan. Namun saat benturan terjadi, ekspresinya berubah. Kekuatan Yuan di tubuhnya melambat. Ada yang aneh dengan benda ini. Ia langsung mencoba mundur. Namun Lindong tidak memberinya kesempatan. Garis abu-abu muncul di dahinya. Mata iblis sunyi terbuka. Sinar abu-abu dengan kekuatan penghancuran melesat langsung ke arah Sulei. Sulei panik. Ia buru-buru membentuk perisai kekuatan Yuan. Perisai itu retak, lalu hancur. Sinar tersebut tetap melaju dan menghantam bahunya. Tubuh Sulei terpental jauh. Darah menyembur dari lukanya. Ia terhuyang mundur sambil mencengkram bahunya, wajahnya penuh keterjekitan. Ia tidak menyangka bisa terluka secepat itu. "Kau akan kubunuh." Namun Lindong sudah bergerak lagi.
Ia muncul di depan Sule, mengayunkan pohon raksasa itu tanpa mengenal ampun. Tubuh Sule terpental sekali lagi dan menghantam tebing tertanam di dalamnya. Lindong menoleh ke arah Yaoling dan yang lainnya, tersenyum dingin. Kalau mau membunuhku, setidaknya kalian harus siap membayar harga. Yaoling melirik Sule yang terluka berat. Ia sedikit terkejut. Kekuatan Lindong jelas jauh lebih besar dari yang terlihat. Kamu memang lebih kuat dari yang terlihat, kata Yaoling santai. Tapi, kamu tidak akan bisa lolos hari ini. Ia melangkah ke depan. Fluktuasi kekuatan Yuan yang sangat kuat menyebar dari tubuhnya. Tekanan itu membuat nafas Lindong sedikit terhenti. Tahap nirwana 9 Yuan benar-benar berbeda. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, hasilnya hanya satu. Kamu tidak akan bisa lolos. Di jauhan Sule yang penuh darah berdiri kembali. Wajahnya penuh kebencian. Bos, serahkan dia padaku nantinya. Aku akan mematahkan semua tulangnya satu persatu. Yaoling menyunyum tipis. Setelah aku mendapatkan benih Yuan abadi kuno, dia milikmu. Lindong menatap mereka dengan dingin. Ia menarik nafas dalam. Kemudian 5 buah merah muncul di tangannya. Buah Yuan abadi kuno. Ia tersenyum dingin. Aku sudah menghadapi hidup dan mati berkali-kali. Kalian tidak akan mengerti kekejamanku. Tanpa ragu, ia memasukkan ke 5 buah itu ke dalam mulutnya.